Besok satu misalnya dekat anggapi atau dari ini misalnya dari sekitar saya juga database biasa dari bantu itu datum itu berarti itu informasi saya kalau dari satu datum jangan maka disebut data. Jadi datum satu kali data itu bentuk datum database bisa data merupakan kumpulan dari satu data yang disimpan dan semua beberapa data sama lain disimpan dalam satu komputer dan digunakan perangkat untuk memanipulasi penerapan database dalam suatu informasi berkaitan dengan database sistem. Satu data didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut data dikatakan sebagai company, bank, sekolah, universitas, dan lain-lain. Maksudnya database digunakan untuk semua data yang diberikan data lokasi tertentu serta suatu data dalam organisasi tersebut dapat dianalisis. Bagian dari kalangan database. Bagian database itu kontrolnya, kelengkapan data dan inkonsistensi. Ini pemeliharannya data juga dapat dilakukan secara bersama-sama dapat memudahkan penerapan standarisasi, memudahkan penerapan batasan pengamanan, 6 terpeliharanya integritas data, 7 terpeliharanya keseimbangan atas penggunaan data dan setiap aplikasi, 8 program atau data independen. Kekurangan database adalah mahal dalam implementasinya, 2 rumit atau kompleks, 3 penanganan akses recovery dan backup sulit. Berkerusakan pada sistem basis data ataupun mempengaruhi teman yang terkait. Perkembangan basis data komplit di dalam basis data dampak dari sistem data. Data dalam database data secara integritas dan integrat. Database merupakan kumpulan berbagai macam file dari aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menggunakan bagian yang kebetulan dan data dapat dibaca secara bersama-sama secara masing-masing bagian dari database dapat diakses secara memakan dalam waktu yang sama untuk aplikasi yang berbeda. Tuhan tidak satu dua bukan dari semua perangkat untuk membuka berbagai pengalaman database tersebut peralatan dengan database yaitu konsep jadi disebut peralatan output atau input device atau peralatan membalas data. Kemudian software atau teknologinya berfungsi sebagai perantara memudahkan interface antara lembaga dengan database software. Pada sistem database database menjadi sistem menangani data dalam database sehingga akses tidak dalam kenyamanan dan pengolahan dalam data program aplikasi dan sudut pemakai atau besar, yaitu penggunaan yang dapat untuk basis dan pengguna basis data. Sekian atas saya kesempatan teman saya Sabi. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Muhammad Rahdian. Lanjut ke saya.
akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan basis data. Tujuan utama dari basis data atau database adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Tujuan kedua adalah untuk meminimalisir adanya redundansi atau kerangkap data dan menjaga data tetap konsisten. Dan yang terakhir adalah peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan basis data. 1. Kelebihan. Efisiensi. Yang pertama adalah efisiensi dari pengambilan dan request serta transmisi data. Yang kedua, data yang digunakan bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Yang ketiga, pengontrolan dan pengawasan terhadap data yang terpusat. 2. Kekurangannya. Jadi, untuk kekurangan ada 3. Yang pertama adalah mahal dalam implementasi. Yang kedua ada rumit atau kompleks. Yang ketiga adalah penanganan proses recovery dan backup sulit. Lanjut ke Entity Relationship Diagram atau bisa disebut ERD. ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Tahapan ERD. Tahap 1. Penentuan entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya atau unique. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek. Entitas dapat berupa data fisik atau seperti mobil, rumah, manusia, pegawai, peserta diklat. Seperti gambar di bawah ini. Dia bergambar kotak panjang, persegi panjang bentuknya. Di dalamnya ada pemesan tiket, ada admin, ada customer, ada travel, dan ada route. Dan ini adalah tabel-tabel spesifikasi file admin. Yang pertama adalah nama file, type, size, dan keterangan. Pertama adalah ID admin dengan type int dengan size 11, keterangannya primary key. Yang kedua adalah username admin dengan type varchar dengan size 30. Lanjut ke password dengan type varchar dengan size 30. Lanjut ke alamat masih sama dengan varchar tapi size-nya 60. Dengan nomor telepon dengan type varchar dengan size 14. Lanjut ke email dengan type varchar dengan size 30. Lanjut ke spesifikasi file customer. Nama file, ID customer, type-nya int, size-nya 11, keterangan primary key. Yang kedua, nama atau nama customer yang type dengan type varchar dengan size 30. Yang ketiga, alamat dengan type varchar dengan size 60. Lanjut ke nomor telepon dengan type varchar dengan size 14. Lanjut ke jenis kelamin dan masih dengan type varchar tapi dengan size 15. Lanjut ke tabel spesifikasi file pemesanan tiket. Nama field tetap sama, ID customer dengan int 11, tidak ada keterangannya atau kosong atau tidak menggunakan primary key. Yang kedua kode root dengan varchar 11. Yang ketiga adalah ID travel dengan type int sama dengan ID customer karena ID itu identik dengan int. Dengan size 11, tanggal berangkat dengan itu varchar dengan size 20, asal berangkat dengan varchar dengan size 30, dan tujuan berangkat dengan type varchar dengan size 30. Spesifikasi file travel. Nama field dengan ID travel int 11 dengan size 11.
keterangan menggunakan primary key. Lanjut ke nama travel dengan varchar 30, keterangan dengan nomor 3, nomor kursi dengan type varchar dengan size 20. Spesifikasi file root. Yang pertama dengan kode root intinya 11 dengan keterangan primary key. Yang kedua root dengan type varchar dengan size 20. Yang ketiga kelas dengan type varchar dengan size 20. Yang keempat harga dengan int 11. Dengan yang kelima dengan waktu dan type varchar dengan size 20. Entitas travel dan atribut. Seperti di sini, gambar di sini. Yang pertama travel, terus dia ke ID travel, nama travel, dan nomor travel. Entitas root dan atribut root. Dengan root dengan cabang kiri dengan kode root, dengan root yang kanan dengan kelas, harga, dan waktu. Kemudian tahap 3 yaitu penentuan kardinalitas relasi. Di sini ada tabel customer yang melakukan pemesanan tiket. Nah, tabel utama yaitu customer, kemudian tabel kedua ada pemesanan tiket. Relasi yang digunakan itu one to many. Atribut penghubungnya yaitu ID customer. Nah, setelah itu ada tabel pemesanan tiket yang di dalamnya, dan kemudian ada tabel travel. Di sini dijelaskan tabel utama yaitu pemesanan tiket, tabel kedua itu travel, relasi yang digunakan masih one to many, atribut penghubungnya yaitu menggunakan ID travel. Nah, di sini juga ada pemesanan tiket dan juga rute. Tabel utamanya yaitu pemesanan tiket, tabel kedua travel, dan relasi yang digunakan itu one to many, dan atribut penghubung yaitu ID customer. Nah, pada tabel customer itu berisi ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon, dan juga jenis kelamin. Nah, setelah pada tabel customer, di sini juga pemesanan tiket, yang di dalamnya itu ada ID customer, kode rute, ID travel, tanggal berangkat, dan juga asal berangkat. Nah, dari pemesanan tiket, ia akan memilih travel. Nah, di dalam travel itu ada ID travel, nama travel, dan juga nomor travel. Dan juga dari pemesanan tiket itu, dia akan memilih rute. Dan di dalam rute itu ada rute, kode rute, kelas, harga, dan waktu. Nah, ini adalah pembuatan database menggunakan command promote atau CMD. Nah, ini yang digunakan tanpa password. Nah, di sini ada cara-caranya, yaitu pertama, buatlah database dengan perintah create database. Kemudian masukkan database-nya dan jangan lupa setiap akhir beri tanda titik koma dengan contoh seperti di bawah ini. Contoh ini pemesanan tiket travel ya. Nah, kemudian setelah membuat database-nya, untuk menampilkan database yang sudah dibuat dengan menggunakan show database. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan pemesanan tiket travel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya masuk ke dalam database dengan melakukan perintah use database yang sudah tadi kita buat. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, dengan otomatis di dalam kurung di sebelah sini akan berubah menjadi nama database yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah menggunakan database, selanjutnya membuat table yang dibutuhkan dengan cara create table admin, ID admin, tipenya integer, ukurannya 11. Nah, di sini menggunakan not null. Kemudian ada username, admin, tipenya varchar, ukurannya 30, not null juga. Kemudian password, tipenya varchar, 30, ukuran 30-nya juga. Kemudian ada alamat, tipe varchar, ukuran 60. Kemudian nomor telepon, tipe varchar, ukurannya 14.
kemudian ada email dengan tipe varchar ukuran 30. Nah, ini primary key digunakan pada ID admin. ID admin karena yang namanya ID itu tidak bisa diubah-ubah dan hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini ada tabel customer. Nah, membuat tabel customer dengan menggunakan create. Nah, di sini juga ada tabel pemesanan tiket dengan ID customer, tipenya integer 11, ukurannya 11, not null, kode rute, tipenya integer, ukurannya 11, not null juga, kemudian ID travel, tipenya integer, ukurannya 11, terus tanggal berangkat, tipenya varchar, ukurannya 20, kemudian asal keberangkatan, tipenya varchar, ukurannya 30, kemudian tujuan keberangkatan, tipenya varchar, ukuran 30. Nah, di sini ada tabel travel. Ada edit travel, ukuran integer. Tipe data integer, ukurannya 11. Kemudian nama travel, tipenya varchar, ukurannya 30. Nomor kursi, tipe varchar, ukuran 30. Dan primary key digunakan untuk edit travel. Di sini juga ada tabel rute. Oke, selanjutnya kita masuk ke database yang tadi kita buat dengan perintah use pemesanan tiket travel. Ya sudah menggagas seperti gambar di bawah ini. Use pemesanan tiket travel dan hasilnya akan database lanjut dan seperti ini. Selanjutnya kita buat table yang dibutuhkan dengan cara ketik create table admin yang atributnya yaitu admin ins plus not null, username admin, varchar cukup not null, password varchar 30, alamat varchar 30, nomor telepon varchar 14, email varchar 30, primary key ID admin. Untuk membuat tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya perlu mengganti nama tabel dan atributnya saja. Ya, seperti gambar tabel ini, tabel admin. Selanjutnya tabel customer. Ya, caranya sama saja, hanya ganti nama tabel saja ke tabel customer dan atributnya. Jika berhasil akan terdapat tulis ini query of no row affected 0,446 dan tabel pemasangan tiket sama seperti yang sebelumnya ya, create tabel pemasangan tiket dan atributnya. Ini tabel travel sama create tabel travel dan atributnya, table root, create table root dan atributnya. Ya, untuk mengecek semua tabel yang sudah kita buat tadi, kita masukkan perintah show tables. Masukkan show tables, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah nama-nama tabel yang tadi telah kita buat. Itu ada tabel admin, customer, pemesanan tiket, root, dan travel. Ya, untuk mengecek struktural tabelnya yang sudah kita buat, kita hanya perlu masukkan perintah text nama dengan tabel seperti ini, text admin. Nah, dia akan muncul tabel seperti ini.
Ini adalah hasil yang tadi kita buat sebelumnya. Dan di sini ada admin, username, password, alamat, nomor telepon, dan email. Tabel admin ini buat untuk identitas admin tersebut. Selanjutnya, Dex customer. Ya, akan seperti ini. Ya, ada ID customer, alamat, nomor telepon, dan jenis lain. Tabel ini dibuat ya untuk identitas customernya. Serta selanjutnya Dex pesanan tiket. Dan ini hasilnya ada ID customer, kode route, ID travel, tanggal berangkat, asal keberangkatan, tujuan keberangkatan. Jadi ini adalah isi dari tiket travel kita itu. Selanjutnya Dex travel ya, seperti ini. Dan selanjutnya Dex route, kode route plus harga waktu. Ini tabel ini digunakan untuk rute-rute dari tiket travel kita ya. Ini adalah tabel admin ya, untuk membuat keterangan lebih lanjutnya yaitu kita mau insert into admin. Jadi kita tulis atribut-atributnya dan termasuk member-membernya ya. Ya, di sini ada ID ini, username, ini Aris, password, ya, gitu. Alamatnya Indonesia, nomor teleponnya, dan emailnya. Ya. Kita sudah berhasil semua. Dapat query of rows affected 0,279 sets record non-duplicate warning. Ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas kurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.